Shalom teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis data dari yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Michael Salom Stanggang. Lalu akan dilanjutkan oleh perkenalan rekan saya. Saya John Tampu Bolon. Saya Demiko Simanjuntak. Saya Irwan Sinurat. Saya David Ciotang. Baik, kami akan langsung mempresentasikannya saja agar tidak lama-lama. Latar belakangnya, mahasiswa memiliki kebebasan dalam berpakaian. Namun, perguruan tinggi menerapkan aturan penggunaan kemeja saat perkuliahan. Aturan tersebut bertujuan menciptakan suasana akademik yang rapi dan profesional. Meskipun sebagian mahasiswa merasa kaos lebih nyaman dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Rumusan masalah dan tujuan penelitiannya ialah: pertama, rumusan masalah. Apakah mahasiswa wajib menggunakan kemeja saat kuliah? Apakah kelebihan penggunaan kemeja dibandingkan kaos? Apa kelemahan aturan tersebut? Apakah penggunaan kaos masih layak diperbolehkan di lingkungan kampus? Baru tujuan penelitian, mengetahui pendapat mahasiswa, membandingkan penggunaan kemeja dan kaos, memberikan rekomendasi mengenai etika, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juandri. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode deskripsi kuantitatif pendekatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk mengetahui pendapat mereka mengenai kewajiban pengguna kemeja dibandingkan kaos saat kuliah. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap responden. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengolahan datanya. Di sini kita bisa lihat sama-sama usia respondennya dari mulai usia 17 sampai dengan totalnya kita bisa lihat sama-sama. Terus di sini saya simpulkan mayoritas responden berusia 20 tahun sampai dengan 21 tahun, yaitu sebesar 53%, sehingga hasil penelitian lebih banyak menggambarkan pendapatan mahasiswa pada rentang usia tersebut. Selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengolahan data. Di sini dapat kita melihat jenis kelamin responden. Responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun komposisinya masih cukup seimbang sehingga keduanya tetap terwakili dalam penelitian. Di sini dapat kita melihat tabelnya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya lanjutkan, kita bisa lihat hasil pengolahan datanya, kita bisa lihat sama-sama. Di sini Fakultas Ekonomi merupakan kelompok terbesar dengan 58 responden, yaitu sebanyak 58%. Intervensinya adalah hasil penelitian didominasi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi, sehingga pandangan mereka paling berpengaruh terhadap hasil keseluruhan. Oke, di sini bisa kita lihat hasil pengolahan datanya. Ada grafik prodi respondennya. Di sini saya akan menjelaskan prodi respondennya. Mayoritas responden berasal dari program studi manajemen, sehingga karakteristik sampel lebih banyak mencerminkan mahasiswa manajemen. Oke, saya balikkan ke moderator. Di sini kita bisa melihat hasil dari pengolahan data angkatan atas tembok responden. Sebagian besar responden merupakan mahasiswa angkatan 2023, sehingga hasil penelitian terutama
menggambarkan persepsi angkatan tersebut. Di sini kita dapat melihat hasil pengolahan data dari penggunaan kemeja meningkat citra profesionalitas di kampus. Hasil pengolahan datanya sebanyak 96% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa penggunaan kemeja meningkatkan citra profesional mahasiswa di lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa kemeja masih dianggap sebagai pakaian yang mencerminkan profesionalisme. Di sini juga kita akan melihat hasil pengolahan data dari tabel tersebut. Mahasiswa lebih percaya diri saat menggunakan kemeja daripada kaos. Hasil pengolahan datanya, sebanyak 92% responden merasa lebih percaya diri ketika menggunakan kemeja dibandingkan kaos. Ini menunjukkan bahwa kemeja dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Dapat kita lihat dari hasil pengolahan datanya, seperti pada tabel. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Michael. Baik, saya akan melanjutkannya. Hasil pengolahan data, kaos membuat belajar lebih fokus karena faktor kenyamanan. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Lalu, pendapatan responden mengenai kenyamanan kaos relatif beragam. Sebanyak 61% setuju bahwa kaos membantu belajar lebih fokus karena nyaman, sedangkan 39% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan berpakaian masih dipandang penting oleh sebagian besar responden. Bisa sama-sama kita lihat di tabel-tabelnya. Lalu hasil pengolahan data pada lingkungan kampus seharusnya lebih fleksibel dalam hal berpakaian. Di sini sebanyak 94% responden menginginkan adanya fleksibilitas dalam aturan berpakaian di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mendukung kebijakan berpakaian yang lebih menyesuaikan kondisi dan kegiatan. Kita bisa sama-sama melihat di sini eh, hasil dari tabelnya. Lalu analisis pengolahan data. Berdasarkan hasil analisis terhadap 100 responden, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengakui manfaat penggunaan kemeja dalam meningkatkan profesionalisme, rasa percaya diri, dan kedisiplinan. Namun di sisi lain, mereka juga menginginkan aturan berpakaian yang lebih fleksibel, serta meyakini bahwa prestasi akademik tidak dipengaruhi oleh jenis berpakaian yang dikenakan. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menghargai nilai profesionalisme dari kemeja, tetapi tetap mengharapkan kebijakan berpakaian yang lebih adaptif terhadap kenyamanan dan kebutuhan aktivitas kampus. Lalu, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Inilah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau hal yang kurang, boleh disampaikan. Shalom dan selamat malam.